Tentunya setiap syariat yang Allah syariatkan bukan hanya sebatas bernilai pahala. Kan dalam kesehatan kadang ada orang yang, aduh saya mah nggak bisa puasa nih, badan saya malah jadi gimana lemes. Orang itu sanggup dan tidak sanggup itu kalau sudah dilaksanakan. Kadang-kadang belum melaksanakan, wah saya nggak kuat. Ketika adanya puasa, tapi orang-orang tuh masih tetap bermaksiat Ustaz itu. Kenapa banyak orang yang berpuasa tapi dia terjebak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia puasanya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Maka kan kalau kata Imam Al-Ghazali kan ada tingkatan-tingkatan dalam menjalankan puasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IDTV dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ahmad Bunsi Mutaki dalam channel IDTV Podcast. Di sini kita akan membahas salah satu tema, yaitu 3 tingkatan orang berpuasa. Di sini saya sudah bersama Ustadz Adang Nurdin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Jadi di sini Ustadz kita bakal membahas yaitu 3 tingkatan orang berpuasa. Namun sebelum kesana kita akan membahas nih, kan puasa itu adalah salah satu rukun Islam ya. Betul. Lalu apa hikmah yang kita bisa rasakan, Ustadz? Sebenarnya ketika Allah mewajibkan puasa bagi kita semua nih, umat Nabi Muhammad SAW, salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ya. Tentunya setiap syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkandung hikmah di dalamnya. Ada kemanfaatan, baik lahir maupun batin. Ya. Tentunya setiap syariat yang Allah syariatkan bukan hanya sebatas bernilai pahala, ya. Bukan hanya sebatas nanti akan mendapatkan pahala dari Allah, tapi juga ada manfaat lahiriahnya. Contoh misalkan, sholat itu diwajibkan bagi kita. Ternyata dalam gerakan sholat, ya, ketika kita sholat dengan gerakan yang jelas, maka ketika kita sholat kan harus ada tumakninah ya, gerakannya tidak boleh terburu-buru. Karena memang setiap gerakan itu akan berpengaruh ternyata terhadap kesehatan jasmani, fisik kita. Ketika kita mengangkat tangan, ketika kita ruku, sujud, terus duduk setelah sujud itu, maaf nih agak puasa. Batu lagi puasa begini ya. Ada air gak nih? Air ada tapi nggak boleh diminum. Boleh ya. Jadi kan berdampak untuk kesehatan fisik. Nah termasuk puasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihu. Jadi dengan puasa itu bukan hanya sebatas kita akan mendapatkan pahala, tapi lebih daripada itu akan ada dampak positif terhadap fisik kita, yaitu apa? Sihat atau sihatul jismi, atau fisik kita menjadi sehat. Kenapa menjadi sehat? Karena memang kita ketika puasa semuanya jadi teratur. Kan kalau di luar bulan puasa kita makan segala dimakan gitu, nggak diatur, kapan saja gitu kan. Habis makan nasi tukang somai lewat beli gitu lagi. Habis itu lewat ada tukang bakso beli lagi. Kita unkontrol gitu, nggak bisa mengkontrol. Tapi ketika puasa makan diatur, ketika sahur gitu kan, ketika buka disunahkan untuk yang manis terlebih dahulu. Nah ini salah satu dampaknya kepada fisik kita, dampak positifnya. Yang kedua, dengan puasa juga ternyata ada hikmah yang sangat luar biasa. Apa? Kita bisa lebih peduli kepada orang lain. Kenapa kita bisa lebih care atau peduli dengan orang lain? Karena ketika kita puasa kita bisa merasakan bagaimana orang yang susah makan, atau karena tidak ada makanan ya, susah makan karena tidak ada makanan. Mereka yang sedang kesulitan, kita bisa merasakan bagaimana lapar, dahaga. Nah ini semua adalah diantara hikmah dari puasa, sehingga kita bisa lebih peduli kepada orang lain. Gitu. Oke, berarti yang pertama adalah sehat, lalu yang kedua nilai sosial ya Ustaz? Ya, nilai sosial.
Mungkin kan dalam kesehatan kadang ada orang yang, aduh saya emang nggak bisa puasa nih, badan saya malah jadi gimana lemes, apa itu yang salah di mana ya Ustaz? Kok bisa seperti itu? Begini, orang yang puasa itu ya, jadi setiap syariat ya yang Allah syariatkan itu nggak mungkin memadaratkan bagi hambanya. Allah tidak akan memberikan syariat yang memadaratkan bagi hambanya. Setiap syariat itu tadi saya katakan akan mendapatkan kemanfaatan baik lahir maupun batin selain pahala yang kita dapatkan. Nah lalu bagaimana ketika ada orang mengatakan, oh saya nggak sanggup puasa? Banyak faktor orang nggak sanggup puasa itu. Apa faktornya? Misalkan, kan gini, orang itu sanggup dan tidak sanggup itu kalau sudah dilaksanakan. Kadang-kadang belum melaksanakan, wah saya nggak kuat. Orang nggak kuat itu, ya mungkin dia karena melihat dirinya. Tapi kalau belum dilakukan kan kita nggak tahu kuat dan tidaknya gitu. Jadi kalau orang jadi gini. Puasa itu kan bukan nggak makan, tapi mengatur makan. Ya, dari sahur, ya setelah sahur gitu ya, sampai maghrib kan, itu saja. Nah tapi ada juga orang-orang yang memang tidak dianjurkan untuk puasa. Misalkan orang yang sedang hamil dan dikhawatirkan akan mengganggu kepada kehamilannya, orang yang sedang menyusui ditakutkan akan mengganggu terhadap suplai air susu kalau memang bayinya disusui dengan ASI misalkan, yaitu ada yang tidak puasa. Bahkan kan dalam Al-Quran dijelaskan barang siapa yang maridun, yang sedang sakit, atau ala safarin, atau dalam proses perjalanan, maka dia boleh menggantinya di hari atau di waktu yang di luar bulan suci Ramadan. Tapi untuk yang safar, nah dilihat dulu yang dalam perjalanan itu dirinya dalam kondisi masyaqqah nggak, dalam kondisi kesulitan tidak kalau berpuasa gitu. Ya kalau misalkan dia bisa bertahan dan bisa berpuasa lebih baik. Tapi kalaupun tidak, maka diperbolehkan. Nah kalau orang sakit pun tidak bisa dipaksakan gitu. Tapi bukan berarti dengan puasa lalu dia menjadi sakit. Justru ada orang yang punya penyakit mah dengan puasa justru malah jadi sembuh karena tadinya makannya tidak teratur jadi makannya lebih teratur. Ya gitu. Oke, lalu ada kayak mengapa kita sulit gitu kan dari hikmah ini ketika adanya puasa, tapi orang-orang tuh masih tetap bermaksiat Ustaz itu. Dalam arti ya kan puasa tapi dia dalam kondisi maksiat gitu. Ya maksudnya gini loh. Orang yang puasa gitu kan. Orang yang puasa itu kan harus dipahami terlebih dahulu, puasa itu bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Maka dalam hadis Rasulullah, kamin shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya ilal ju'al atas, hanya sebatas lapar dan dahaga saja gitu. Padahal puasa itu adalah satu ibadah yang nilainya sangat luar biasa. Bahkan dijelaskan dalam hadis seluruh ibadah, ya kan, setiap anak Adam melakukan ibadah maka mendapatkan pahala. Tapi untuk puasa ya langsung Allah, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang memberikan balasannya. Saking dahsyat dan luar biasa yang namanya puasa. Nah, lalu kenapa banyak orang yang berpuasa tapi dia masih terjebak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia puasanya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Maka kan kalau kata Imam Al-Ghazali kan ada tingkatan-tingkatan dalam menjalankan puasa itu. Apa aja tuh tingkatannya? Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali, orang yang berpuasa itu yang pertama ada yang disebut dengan puasa awam. Puasa awam itu adalah puasa yang hanya sebatas menahan diri dari lapar dan dahaga, menjaga perutnya aja nih dari lapar dan dahaga, dari haus dan lapar, dan juga menahan nafsu syahwatnya saja, syahwat dari berhubungan dengan istri atau dengan suaminya gitu. Ini yang disebut dengan saum tingkat awam. Nah, kebanyakan orang hanya sebatas di sini saja nih. Dia tidak melakukan hubungan seksual, menahan diri dari syahwat nafsunya. Yang kedua tidak makan dan tidak minum saja. Maka ada level yang kedua, ini yang disebut dengan level yang kedua, tingkatan yang khusus. Selain menjaga dari lapar dan dahaga, dia menjaga panca inderanya.
menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, menjaga tangan dan kakinya. Ya orang kan lagi puasa, ada orang puasa nonton aja gitu ya, matanya dipakai nonton TV aja gitu, yang nggak kerasa, blok nonton, beres film, ganti lagi, beres, tahu-tahu zuhur, sholat, beres itu tidur gitu kan, bangun asar nonton lagi. Ya berarti kan dia tidak menjaga matanya, apalagi sampai digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, mendengar hal-hal yang tidak baik, melangkah kaki ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka level yang kedua ini yang khusus, selain menjaga dari lapar dan dahaga gitu, juga dia menjaga seluruh panca inderanya dari hal-hal yang bisa membuat dia melakukan dosa. Nah, ada yang ketiga nih. Ini tingkat khawasul khawas. Nah, jadi selain dia menjaga yang tadi, dia juga menjaga hatinya. Nah, karena hati manusia juga bisa bermaksiat. Buruk sangka itu maksiat. Ya kan? Hasad itu maksiat. Nah, jadi ini selain menjaga itu semua, dia menjaga hatinya. Pergerakan hati manusia ini kan bisa melakukan hal-hal yang buruk juga gitu, yang disebut dengan maksiat batin gitu. Maksiat batin ya. Nah, Ustaz, kan ketika kita ingin meningkatkan ke level khawas atau khawasil khawas, nah di masyarakat tuh kan ketika bulan puasa tuh ada fenomena yang namanya bukber gitu. Bukber. Ya, bukber itu entah alumni, ya, alumni SD, SMP, kadang suka ada gitu, Ustaz. Betul. Nah, di sana itu namanya bukber silaturahim, tapi pas di dalamnya tuh jauh dari itu, Ustaz. Kadang kita tuh malah justru kadang meninggalkan sholat maghrib karena kondisi di tempat makannya penuh. Nah, di sana itu kadang ada ghibah gitu. Bagaimana Ustaz menanggapi hal ini gitu? Ya, makanya bukan masalah tidak boleh bukbernya. Iya. Makanya kan dalam apa namanya? Dalam menghukumi sesuatu itu bukan hanya dari penamaan tapi dari esensinya. Jadi sesuatu itu hukumnya boleh dan tidak bukan hanya sebatas dari namanya, tapi dari esensinya, kegiatannya. Judulnya mah bagus, buka bersama bulan puasa gitu kan. Bulan Ramadan buka bersama, bagus ya? Bagus. Kalau diisi dengan silaturahim, di dalamnya ada khatam Al-Qur'an, di dalamnya ada pengajian, bagus. Ada silaturahimnya, ada kajian keilmuan. Cuma yang jadi masalah ketika namanya jadi kedoknya aja nih. Iya. Ya, namanya buka bersama, tapi isinya justru hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ketemu dengan teman dan lain sebagainya, akhirnya menggibah. Ya udah, kalau menggibah berarti kan ngomongin orang, dosa. Padahal yang namanya puasa itu adalah menjaga, ya, al-imsak itu kan menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dan yang membatalkan puasa bukan hanya sebatas batal karena makan dan minum, tapi bisa saja kita puasa tapi nilainya hanya sebatas lapar dan dahaga saja. Salah satunya karena kita nggak menjaga lisan kita nggak bisa menjaga hati kita. Dan parahnya lagi terkadang ketika buka bersama misalkan, justru malah nilai-nilai puasa yang harusnya dirawat dan dijaga jadi hilang gitu. Nah, ini yang bahaya. Maka bukan boleh dan tidak bolehnya buka bersama, tapi esensi kegiatannya seperti apa. Nah, ini yang paling penting nih. Iya, gitu. benar. Itu kadang emang ya. Apalagi yang jomblo nih, yang belum menikah, ya, laki-laki perempuan. Waduh, ini kan kacau juga nih. Mata bahaya gitu. Bahaya. Iya. Bukan hanya sebatas mata kan, yang lain-lainnya juga kan. Gitu. Ya, Ustaz. Oke, mungkin Ustaz ada, sebelum kita tutup ya, ada mungkin yang ingin disampaikan kembali kesimpulan dari. Jadi begini loh, yang namanya bulan puasa itu ya, ini adalah momentum untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Dan dari tahun ke tahun, ya sekarang, Munsi sekarang usia berapa nih? 24. Ya berarti udah 24 kali puasa ya. Hitunglah dari balik beberapa tahun misalkan. Nah itu harus ada peningkatan tuh. Dari puasa yang kemarin dengan yang sekarang itu harus ada peningkatan, harus ada kualitas ya yang lebih baik gitu. Nah, maka harusnya kita menjadikan puasa ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri gitu kan, dan harus meningkat. Jangan sampai kita di posisi awam terus kan gitu. Naikkan ke posisi khusus. Naikkan lagi, mudah-mudahan menjadi puasanya khawasul khawas. Jadi
bukan hanya sebatas menjaga dari lapar dan dahaga, bukan hanya sebatas menjaga panca indera, tapi yang lebih daripada itu juga menjaga hati. Karena gini loh, kalau orang ngomongin orang itu kelihatan banget kan, oh dia sedang ngomongin orang, gampang diingetin, dinasehatin. Yang bahaya tuh nih, misalkan kita buruk sangka, penyakit hati, padahal itu kan bisa menghilangkan pahala ataupun nilai puasa kan gitu. Nah maka besar harapan bagi kita semua, bagi saya dan yang lainnya, menasihati diri dan semua sahabat-sahabat sekalian, kita harus terus meningkatkan puasa kita agar levelnya tidak dalam level yang pertama dan kedua, tapi di level yang ketiga nih, sehingga kita bisa menjaga hati kita, sehingga puasa kita bernilai dan memberikan dampak yang positif juga buat kita, menjadi pribadi yang lebih baik tentunya, menjadi pribadi yang lebih takwa tentunya. Oke, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita semua sobat IDTV, sobat semua yang ada di sini yang hadir bisa meningkatkan terus tingkat dari awam, khawasil khawas. Oke, sahabat IDTV dimanapun berada, mungkin kita akan closing ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tanyain itu dulu. Oh itu. Dua lagi lah. Tips meningkatkan puasa dari Hoas, caranya kayak gimana? Terus satu lagi soal kan pas lagi bulan puasa nih banyak nih aktivitas yang kata Sektor kemarin tuh, aktivitas banyak. Gimana caranya supaya kita melalui itu semua dengan hati yang tenang atau enggak capek gitu, jadi dengan beban. syariat yang enggak jadi beban. Dua tips sama nanti yang satu lagi saya tulis lah. Baik. Bagaimana cara ningkatin? Baik Ustadz, mungkin ada tips-tips dari Ustadz sendiri untuk meningkatkan dari khawasil awam, khawasil khawas. Ulang. Aduh. Oke, siap. Ya, siap. Oke. Baik Ustadz, mungkin ada tips gak nih untuk meningkatkan puasa kita itu sendiri? Ya, yang jelas peningkatan harus ada. Dan bagaimana agar puasa kita meningkat? Jangan jadikan ibadah puasa ini beban buat kita. Ibadah ini bukanlah beban. Justru syariat Allah berikan ini untuk memenuhi kebutuhan batiniah kita. Karena manusia itu sesungguhnya terdiri dari dua unsur, jasmani dan ruhani. Kita terlalu fokus ya, terlalu fokus konsen untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Sehingga kita sering lupa untuk memenuhi kebutuhan batiniah kita. Padahal yang namanya puasa adalah ibadah di mana kita diajarkan untuk mengurangi ya asupan-asupan jasmani yang biasa kita lakukan dan berlebihan ya, untuk konsen memperbanyak memberikan asupan-asupan ruhani kita, karena manusia terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah ruhani. Nah, jasmani ada kebutuhannya, ada, tapi jangan sampai berlebihan. Dengan adanya puasa, kita diajarkan bagaimana kita lebih banyak memenuhi kebutuhan ruhani kita. Ini yang disebut dengan spiritual need, kebutuhan akan spiritualitas. Maka sesungguhnya agar level ibadah kita meningkat, yang pertama adalah harus ada keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri. Yang kedua, baik dan buruknya seseorang, semangat dan tidaknya seseorang dalam menjalankan ibadah, itu sangat bergantung dari kondisi hati seseorang itu. Maka kuncinya kembali lagi dalam bagaimana kita menjaga hati kita gitu. Masya Allah. Lalu sedih bagaimana nih kan ketika bulan puasa tuh asupan energi itu, makanan kita energi itu kan mengurang. Namun kegiatan sehari-hari itu tetap sama gitu seperti sebelum bulan puasa. Ini bagaimana Ustaz agar puasa kita tetap selalu khidmat untuk bisa lalu menjalani semua aktivitas-aktivitas yang ada. Ya memang kan gini, puasa itu bukan berarti nggak makan, tapi mengatur pola makan. Ya, yang biasa bisa makan kapan saja sekarang diatur makannya. Ya gitu. Maka bagaimana agar aktivitas kita bisa berjalan semuanya? Nah, harus dipahami bahwasannya sesungguhnya manusia itu juga sangat dipengaruhi dari kesiapan dirinya. Saya ingat ada ungkapan, orang itu kalau hujan-hujanan itu gak bakalan sakit, tapi kalau kehujanan sakit. Ya kan? Iya. Kalau kehujanan sakit, kalau hujan-hujanan
nggak sakit. Kenapa kalau hujan-hujanan tidak sakit, kalau kehujanan sakit? Salah satunya kalau orang mau hujan-hujanan udah ada kesiapan. Nah kalau orang niat puasa ya karena Allah, maka seluruh aktivitas apapun itu akan bisa dilewati. Akan bisa. Kadang-kadang kita kalau belum jam 10 belum sarapan, komplain kan? Ya kan? Padahal sebelum tidur makan, bangun tidur makan. Tuh jam 10 misalkan belum makan nasi. Karena kalau orang Sunda kalau belum makan ketemu nasi belum makan. Itu waduh lapar. Tapi kok orang sahurnya misalkan jam 4 misalkan. Jam 10 ya biasa-biasa saja seperti kita sekarang kan tidak makan dan tidak minum. Biasa saja. Kenapa? Karena sudah ada niatnya. Jadi tergantung niatnya juga. Kembalikan niat. Yang kedua, ibadah itu bukan beban. Ya. Maka bagaimana agar ibadah ini tidak menjadi beban sehingga tidak mengganggu aktivitas kita? Yaitu yang pertama, niat kita, kesiapan bukan hanya sebatas kesiapan lahiriah, tapi juga kesiapan batin. Dan yang selanjutnya dengan banyaknya aktivitas ibadah juga jangan dijadikan beban, karena sesungguhnya ibadah itu adalah nutrisi bagi batin kita, nutrisi bagi ruhani kita. Maka kuncinya sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita tersambung kepada Allah, ya maka insya Allah menjalankan segala perintah Allah itu tidak akan menjadi beban, tapi semuanya kita akan bisa menikmatinya. Masya Allah, Ustadz. Terima kasih Ustadz ilmu-ilmunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua Sobat IDTV dimanapun berada juga bisa senantiasa meningkatkan tingkatan puasanya. Baik, Sobat IDTV dimanapun berada, bila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di podcast IDTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Closing. Ada. Tomat Ustaz yang enak ya. Tomat ada langsung. Ya nanti udah sudah. Baik, langsung ke sini kan ada. Baik, sahabat IDTV dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah menyimak paparan tentang tingkatan puasa dan mudah-mudahan ini semua bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu ya kepadanya. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa meningkatkan tingkatan puasa kita. Baiklah Sobat IDTV dimanapun berada, demikianlah podcast IDTV. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.